Oke, halo pemuda berpotensi, kembali lagi nih di channel Nrian. Nah, kemarin kan kita udah bahas jenis-jenis anak Sunmori atau anak motor. Tapi kemarin kan kita bahasnya lebih ke, ya bisa dibilang pergaulannya, atau lebih ke arah komunitasnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih jenis-jenis anak motor lagi. Tapi kita akan membahas lebih ke hobinya. Jadi kita bakalan belajar bersama-sama di sini. Anak motor ini ada jenisnya apa aja sih kalau berdasarkan hobinya? Ada anak motor yang dia suka wheelie, ada anak motor yang dia suka semi balap dan sebagainya. Kita akan bahas di sini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke videonya. Ya, bahas anak motor lagi. Kalau kita bahas anak motor, terutama jenis-jenisnya ya, pasti banyak banget yang bisa kita bahas, banyak banget yang bisa kita bedah. Nah, tapi di sini saya akan lebih mengarah ke hobinya dulu di video kali ini. Kalau kita pikir anak motor itu hobinya apa sih? Ya pasti hobi motor kan. Nah, tapi ternyata di dalam hobi motor itu masih banyak lagi, bisa dibilang jenis-jenis lain yang lebih kecil. Nah, di sini saya akan membahas 3 jenis anak motor berdasarkan hobinya. Nah, jenis anak motor berdasarkan hobinya yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah anak motor yang suka atau yang senang dengan hobi wheelie. Nah, seperti yang kita tahu kan, terutama yang anak motor nih, kita kan tahu bahwa sekarang seiring berkembangnya waktu, anak motor ini banyak yang bisa dibilang wheelie-wheelie di jalanan. Ya, sebenarnya aku gak bisa nyalahin mereka dan juga gak bisa mengatakan bahwa mereka benar. Nah, tapi di sini kita lupain soal kejelekan dari wheelie-nya. Kita akan bahas ciri-ciri dan alasan kenapa bisa ada jenis anak motor yang suka dengan wheelie-wheelie. Nah, ciri-ciri dari anak motor yang suka wheelie yang pertama adalah biasanya aliran modifikasi dari motornya itu cenderung ke arah standby. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalian pernah nggak sih lihat kayak motor yang emang dirancang atau ya bisa dibilang emang dikhususin buat untuk melakukan sebuah atraksi, salah satunya wheelie. Nah, biasanya kalau misal dia atau si anak ini itu udah seneng banget wheelie, bahkan menjadi passionnya dia, biasanya dia akan bisa dibilang sangat memikirkan safety-nya, atau buat jaga-jaga modifikasinya itu dia arahkan agar bila suatu saat motornya mengalami ya amit-amit crash, itu biar motornya terlindungi. Contohnya dengan memberikan modifikasi berupa frame slider. Terus juga biasanya nih yang aku tahu itu mereka mengganti stangnya, kalau untuk motorsport ya, mengganti stangnya menjadi stang yang lebih tegak agar tujuannya wheelie mereka itu bisa jadi lebih lancar atau lebih mudah. Terus ciri-ciri yang kedua adalah biasanya anak Sunmori yang doyan wheelie ini mereka belajar wheelie dari teman-temannya. Nah, jujur saja sebenarnya aku sempat kayak ikut ke komunitas yang seperti ini, tapi aku juga nggak bilang kalau komunitas seperti ini itu salah. Jadi selama di komunitas itu kita ini sama-sama saling belajar dan saling mengajari bagaimana sih caranya wheelie yang baik dan benar, bagaimana caranya wheelie agar tidak bisa dibilang menimbulkan sebuah insiden atau kecelakaan lah. Karena seperti yang kita tahu kan, gak ada orang di dunia ini yang mau untuk saya bilang mengalami kecelakaan. Ya, itu ciri-ciri yang kedua. Jadi emang intinya anak Sunmori atau anak motor yang hobi wheelie itu mereka rata-rata itu belajar dari teman-temannya. Mungkin ada beberapa yang mereka belajar
ya bisa dibilang benar-benar fokus sampai ada sekolahnya. Itu saya masih belum tahu apakah hal-hal yang seperti itu banyak atau tidak, tapi yang jelas kalau dari komunitas saya biasanya belajar dari teman-temannya. Terus selanjutnya adalah alasan kenapa ada jenis anak San Mori yang mereka suka willy-willy. Nah, alasan yang pertama adalah karena mereka menganggap willy itu keren. Ya pasti ada pro kontra ya soal ini, tapi emang kalau sebagai orang yang udah passion sama willy, pasti bakal menganggap bahwa willy itu sangat keren, karena emang willy itu bisa dibilang kalau kita lihat itu benar-benar keren, terus juga kalau kita lakuin itu juga seru. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa sih ada jenis anak San Mori atau anak motor yang seperti ini, ya karena pertama willy itu keren, dan kedua kalau dilakukan itu seru. Terus alasan yang kedua adalah mungkin anak motor yang suka willy-willy ini, mereka ya bisa dibilang benar-benar suka atau benar-benar punya passion di dunia stunt bike. Kalau kalian nggak tahu dunia stunt bike itu kayak semacam atraksi-atraksi di motor lah. Jadi kayak wheelie, terus kayak stupi, terus kemudian ada banyak lagi atraksi-atraksi yang bisa dibilang lebih jago lagi, lebih sulit lagi. Nah, mungkin mereka ada passion di sana, terus mereka berusaha untuk belajar dengan cara ya tipis-tipis lah, wheelie-wheelie lah, karena wheelie kan salah satu bisa dibilang teknik stunt bike yang paling mudah atau paling dasar. Mungkin itu alasannya. Nah, terus contoh dari jenis anak motor yang suka willy-willy itu siapa sih? Kalau contohnya dari Surabaya ada dari komunitas saya sendiri, yaitu Partai Menkan, yang dimana mereka memiliki ketua yang memiliki sebuah bisa dibilang depot soto atau soto koya gokil. Nah, itu teman saya sendiri, terus dia juga yang mengajarkan saya bagaimana cara wheelie yang baik dan benar. Terus untuk contohnya lagi adalah The Jakarta Roots. Nah, The Jakarta Roots ini seperti yang kita lihat di YouTube-nya, dia kan sering willy-willy. Jadi The Jakarta Roots salah satu orang yang suka willy-willy kalau menurut saya. Terus yang berikutnya adalah jenis anak motor yang mereka suka banget sama touring. Nah, ini nih salah satu kalau menurut saya ya, salah satu jenis anak motor yang bisa dibilang dalam tanda kutip elit lah. Karena emang kita kan tahu bahwa kalau touring itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Terus barang bawaan yang harus disiapkan itu juga ya bisa dibilang nggak sedikit lah. Nah, tapi mereka ini hobinya ada di sana. Selain dari hobi motor ya, ciri-ciri dari anak motor yang suka touring yang pertama adalah biasanya mereka ini memakai motor yang posisi duduknya santai. Ya, emang hal ini kayak di dunia permotoran yang touring itu seperti sebuah hal yang wajib lah kalau kamu emang bisa dibilang anak motor touring yang benar-benar touring banget. Karena kita kan tahu kalau touring itu biasa jaraknya cukup jauh. Jadi kita butuh motor yang bisa memberikan kenyamanan buat kita agar kita ini bisa dibilang betah dalam perjalanan. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua adalah mereka kebanyakan itu tahu banyak tempat yang bagus di luar kota. Nah, emang kan anak-anak yang doyan touring ini, mereka ini pasti sering untuk melakukan perjalanan ke bisa dibilang kota lain yang bukan berasal dari kotanya. Pasti kebanyakan kalau si anak touring ini bertemu dengan jenis anak motor yang lain, misal jenis anak motor yang cuma San Mori doang di dalam kota, itu pasti kayak si anak touring ini, mereka pasti sanggup atau mereka pasti mampu untuk memimpin si anak-anak lain ini untuk bisa dibilang gimana sih cara untuk perjalanan jauh yang baik dan benar, bagaimana cara untuk perjalanan jauh yang aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke alasan kenapa sih kok ada anak San Mori yang suka banget dengan touring. Alasan yang pertama adalah mungkin karena mereka ini bisa dibilang
selama hari-hari kerja itu mereka suntuk. Jadi mereka ingin, bisa dibilang, mencari pemandangan baru yang tidak ada di kota. Karena emang kalau anak touring ini kan kebanyakan adalah orang yang dewasa dan sudah bekerja. Jadi mereka kayak ingin mencari hiburan baru dengan jarak yang lumayan jauh, karena mereka udah bosen nih kok setiap hari di kota-kota terus. Mereka itu ingin untuk, ya bisa dibilang, mengeksplorasi lah kota-kota lain, bagaimana keindahan-keindahannya. Mungkin itu salah satu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah mereka emang menganggap bahwa main kalau gak jauh itu gak seru. Ya emang kan kalau kita melakukan perjalanan yang cukup jauh, kita bakal menemukan banyak hal-hal baru yang gak kita temuin di kota. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa kalau di kota-kota itu yes, gitu-gitu aja, karena mereka udah mungkin sebelumnya udah sering bermain di kota-kotanya, jadi agak bosen gitu. Jadi mereka ingin melakukan perjalanan yang sedikit jauh dan menemukan tantangan-tantangan dan hal baru. Mungkin itu alasan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis anak motor yang ketiga. Nah, jenis anak motor yang ketiga adalah anak motor semi balap. Nah, anak motor semi balap ini sebenarnya kalau dijabarin itu bisa ada beberapa bagian. Tapi di sini saya cuma akan membahas yang general aja, atau secara utuh anak motor yang suka balap ini bagaimana. Ya, anak motor yang suka balap pasti salah satu ciri-cirinya adalah yang pertama, pasti motor mereka itu banyak perubahan di bagian mesin, atau dalam tanda kutip motor mereka kencang. Iya, emang karena mereka kan udah hobinya ada di situ atau ada di balap. Jadi kalau mereka tidak melakukan, bisa dibilang, upgrade atau modifikasi di area mesinnya, jadi pastilah ada motor lain yang kalau mereka lihat itu lebih kenceng dari motor dia. Nah, dia ini kan pasti nggak mau karena emang passionnya dia di dunia balap. Jadi otomatis dia akan melakukan banyak perubahan atau perombakan di area mesin. Nah, mungkin itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah disegani oleh para anak motor lain, khususnya yang usianya masih muda. Ya emang kan kita kalau bahas soal balapan, soal kenceng-kencengan, itu identik banget dengan anak muda. Jadi otomatis kalau ada jenis anak San Mori atau anak motor yang mereka motornya kenceng banget, itu pasti akan, bisa dibilang, memiliki sebuah kebanggaan tersendiri lah dibandingkan dengan anak-anak motor yang lainnya, terutama di kalangan anak muda loh ya. Jadi kayak si anak yang hobinya semi balap ini pasti dipandang oleh anak motor yang muda-muda itu bakalan, wah keren banget anak ini, motornya anak ini bisa menyaingi motor lain yang padahal kalau di atas kertas itu pastinya motor anak ini itu kalah, tapi kenapa kok bisa menang? Biasanya seperti itu diseganinya. Nah, terus selanjutnya apa sih alasannya kok bisa ada jenis anak San Mori seperti ini? Kalau ditanya alasannya, mungkin saya akan jawab alasan yang pertama adalah karena mereka punya riding style atau gaya berkendara yang cenderung ke arah suka untuk kecepatan tinggi. Alasan yang pertama ini itu kebanyakan dilakuin sama anak yang masih muda atau anak yang masih remaja lah. Kalau masih muda kan bisa usia 20-an, tapi kebanyakan itu waktu masih remaja, usia belasan. Ya emang kan namanya aja masih remaja, masih mencari jati dirinya. Nah, mungkin jenis anak San Mori untuk yang semi balap ini memang didominasi oleh anak remaja. Jadi ya maklum aja lah kalau ada jenis anak San Mori yang seperti ini. Dan alasan yang kedua adalah mereka punya budget atau punya uang untuk mengupgrade mesin motor mereka. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau kita mau upgrade mesin, contohnya bore up deh, itu membutuhkan biaya atau ya membutuhkan uang yang bisa dibilang sangat-sangat besar, bahkan cenderung lebih besar daripada modifikasi yang lain. Nah emang
menurut saya salah satu alasan kenapa ada anak motor yang bisa dibilang mengupgrade mesinnya itu adalah karena ada budget. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan juga buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan juga like di video ini. Oke, mungkin segitu saja. Saya Andrian, The Next Crazy Rich, pamit undur diri. Bye-bye.